Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tetap sehat kan? Jangan lupa tetap bersukacita. Bagaimana kabar kakak-kakak? Tetap semangat ya, walaupun kita tidak bisa bertemu langsung, tapi kita percaya Tuhan tetap ada bersama kita. Adik-adik, dari kelas kanak-kanak sampai kelas pelayanan, saat ini kita mau belajar tentang perumpamaan yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang hakim yang lalim. Adik-adik, itu ada di Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur kami tetap ada dalam keadaan yang sehat. Tuhan, sebentar kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang bisa melakukan semua pesan yang dari Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik, kita dengar kisahnya. Suatu ketika di sebuah kota, hiduplah seorang janda. Dia sangat giat bekerja, sehingga dia mendapatkan upah. Tapi di kota itu juga ada seorang laki-laki yang suka merampas milik orang lain. Dan laki-laki itu sangat jahat. Perempuan itu sangat sedih dan ia ingin mendapatkan keadilan. Ia pun pergi ke pengadilan untuk bertemu dengan seorang hakim. Tapi sayangnya, hakim itu adalah hakim yang tidak mengenal Tuhan, hakim yang kejam dan tidak berperasaan. Wanita itu memohon, "Tuan, berilah aku keadilan." Tapi hakim itu tidak menghiraukannya, tapi ia tidak patah semangat. Keesokan harinya, wanita itu pergi lagi menemui hakim itu. "Tuan, tolonglah, belalah aku, dan berilah aku keadilan. Belalah perkalaku." Lagi-lagi, hakim itu tidak menghiraukan janda itu. Ia memalingkan mukanya dan memerintahkan anak buahnya untuk mengusir wanita itu. Wanita itu sedih, tapi ia tidak menyerah. Esokan harinya, ia kembali lagi untuk memohon kepada hakim itu. "Pak Hakim, tolonglah supaya kau bela aku. Ada seorang laki-laki yang merampas upahku. Tolonglah aku." Tapi lagi-lagi hakim itu mengusirnya. "Pergi kau, jangan kembali lagi." Tidak patah semangat perempuan itu. Esok hari dia kembali lagi. "Pak Hakim, tolonglah aku, belalah perkaraku." Tiap hari wanita itu pergi ke pengadilan. Tiap hari juga Pak Hakim itu tidak pernah membelanya. Setiap hari perempuan itu memohon kepada Pak Hakim yang lalim, tapi lagi-lagi hakim itu tidak mau membelanya. Tapi satu ketika karena perempuan ini semangat dan dia tidak putus asa, hakim itu merasa kesal dan dia bilang, "Baiklah kalau gitu, mari kita bereskan masalah ini," katanya kepada janda itu, "supaya kau tidak datang-datang lagi dan kau tidak menggangguku lagi." Akhirnya perempuan itu dibela oleh hakim yang lalim itu. Kemudian laki-laki yang jahat itu mengembalikan uang wanita itu, dan sebagai buah kesabaran dari wanita itu, ia berhasil mendapatkan keadilan yang layak diterimanya. Nah, dari kisah ini kita mendapat 2 pelajaran. 1, kita tidak boleh mengingini hak orang lain, seperti di dalam hukum Taurat yang ke-10. Yang kedua, kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat, tidak jemu-jemu untuk berdoa. Seperti wanita ini, dia terus datang meminta perkaranya dibela oleh Pak Hakim yang lalim. Kalau Pak Hakim yang lalim saja mendengarkan seruan wanita ini,
Apalagi Tuhan Allah kita yang sangat mengasihi kita. Dia sudah datang ke dunia ini, mati buat kita, dan bangkit buat kita. Dan sekarang adik-adik apa tahu bahwa Tuhan Allah kita ada di surga, menyiapkan tempat buat kita semua, buat anak-anaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi adik-adik tetap setia ya, jangan jemu-jemu berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadi penghiburan kami. Terima kasih atas cerita firman-Mu, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tetap semangat, tetap sukacita, jangan lupa tetap bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Gimana kabarnya Kak Ani? Luar biasa. Luar biasa. Kak Iva? Luar biasa. Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Adik-adik juga selalu disertai oleh Tuhan. Kita semua boleh selalu sehat. Luar biasa. Tidak lupa Kak Anis, kita untuk selalu apa? Mencuci Betul, mencuci tangan, tangan. menjaga kebersihan kita supaya kita selalu sehat dan semuanya tidak kena virus corona ya. Dalam Kita nama semua Yesus lah dalam ya. nama Tuhan Yesus kita semuanya sehat. Amin. Ya, amin. Nah, adik-adik, Kak Iva hari ini mengucapkan terima kasih yang banyak buat partisipasi adik-adik semua di dalam mengikuti lomba, khususnya buat kelas kanak-kanak, kelas pratama, kelas madya, dan juga tunas kelas remaja. tunas remaja. Nah, hari ini Kak Iva akan membacakan, Betul. mengumumkan Pemenang. siapa aja pemenang yang memenang khususnya di dalam lomba menghias telur. Ya Kak ya. Nah, Kak Iva mau bacakan untuk Kelas yang kanak-kanak. kelas kanak-kanak yang juara 3 dulu. Oke. Juara 3 Kira-kira siapa? diraih oleh adik kita. Siapa Kak? Alvaro. Yeay. Selamat buat adik kita Alvaro yang sudah menghias telur dengan bagus sekali. Oh, luar biasa. Luar biasa. Berikutnya Kak Berikutnya Iva. untuk Juara kedua. juara 2 Kira-kira diraih siapa? oleh adik kita Gracio. Yeay! Selamat buat adik kita Gracio. Waduh, bagus, hebat. Menghias telurnya bagus sekali. Nah, sekarang kita masuk ke juara 1. Kira-kira siapa? Siapa ya Kak juara 1? Juara 1 diraih oleh adik kita Jejen. Selamat buat adik kita Jejen. Waduh, kelas kanak-kanak Luar hebat. biasa. Dia berkontribusi di dalam lomba menghias telur. Juga dibantu. Terima kasih buat mama-mama Pasti yang sudah membantu adik-adik kita kelas kanak-kanak yang lomba menghias telur. Sekarang kita masuk ke Kelas pratama. Kelas pratama yang menang juara 3 kira-kira siapa? Juara 3 diraih oleh Niel. Yeay, selamat buat adik kita Niel. Selamat. Juara kedua diraih oleh Adik kita Billy. Billy. Yeay, selamat buat adik kita Billy. Dan yang juara pertama Juara pertama siapa ya? Adik kita Alicia. Selamat buat adik kita Alicia. Luar biasa. Pada biasa. semangat Kak Iva. Semangat. Walaupun di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, Iya. tapi mereka tetap semangat. Tetap semangat dan ikut berpartisipasi Betul. ya, apa yang kita berikan untuk lomba mereka dengan semangat untuk mengikuti lomba Nah, ini. berikutnya Berikutnya. untuk kelas madya dan tunas remaja, lomba storytelling. Ya, mungkin ada yang nggak paham Kak Oh. mengenai storytelling. Ya, Nah, storytelling
storytelling ini adalah seperti bercerita begitu Kak Oh, Iva. berarti bercerita Tentang mengenai boleh di rumah saja, boleh tentang virus corona. Kak Iva sudah lihat belum video-video Wah, mereka? mereka dengan storytelling ini sangat bagus. Betul sekali. Nah, kita mau bacakan, kita ambil juara 1, 2, 3, dan 4. Karena digabung dari kelas madya dan tunas Ya. remaja. Baik. Untuk juara 4 itu diraih oleh kakak kita Tania. Yeay. Yeay, selamat Madya ya, buat Kak? kelas madya ya. Kelas madya, Tania ya. Tania. Oke. Selamat untuk Tania. Juara ketiga diraih oleh Wela. Yeay. Yeay, selamat buat Wela Wela. kelas madya, dan juara kedua Kedua diraih oleh Fani. Yeay, selamat buat Fani. Fani kelas tunas remaja. Tunas remaja ya. Dan juara satu. Juara 1. Kira-kira siapa? ya? Juara 1. Juara 1. Aduh. Juara 1 ini diraih oleh Siapa, adik kita yang ganteng. Oh sekali begitu. ya. Kak Iva lihat nggak storytellingnya? Bagus. Pakai Cara pembahasannya bahasanya dengan bahasa yang jelas. tidak biasanya. Betul. Iya. Kira-kira Nah, siapa? juara pertama diraih oleh adik kita. Siapa? Yeay, Selamat buat kelas juara madya. 1 kelas madya. Oke, nah Oke. ini berbeda Kak. Yang lain mungkin adik-adik yang lain hadiahnya bisa diambil di gereja. Ya. Tetapi untuk kelas madya dan kelas tunas remaja hadiahnya akan berupa pulsa. Oh, Jadi nanti bisa digunakan untuk sekolah mereka mungkin mengirim tugas-tugas. Ya, betul, Kak. Ya. Nanti bisa Kak Anis hubungi nomor mana yang akan diisi pulsa. Siap. Seneng banget Nah, ya. tapi jangan berkecil hati Ya. buat peserta yang Yang mungkin belum sudah berkontribusi, sudah berpartisipasi, tidak lupa kita semua guru-guru sekolah minggu akan memberikan bingkisan Nah. kepada adik-adik semua yang berpartisipasi. bingkisannya dan hadiahnya untuk kelas pemenang kelas kanak-kanak dan kelas pertama bisa diambil di gereja Kak Iva. Ya. Sekalian mungkin bisa memberikan persembahan di gereja. Nah, betul Kak. Kita kan selama ini biasanya kita ketemu di gereja untuk memberikan persembahan dengan kita memasukkan uang kita ke dalam kantong persembahan. Tetapi kali ini karena kita tidak bisa berkontak langsung, kita harus karena dengan kondisi adanya virus corona ini kita harus di rumah aja, stay at home, semuanya kita lakukan di rumah. Jadi untuk bisa memberikan persembahan kita berikan, kita masukkan ke dalam amplop, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian kita berikan ke mama kita. Oh Atau iya, kita bisa kita jangan lupa sendiri. Kak ditulisi sekolah minggu. Oh, ya di amplopnya ya. Hmm. Di amplopnya nanti ditulis untuk persembahan untuk sekolah minggu. Nah, kita terus menjaga kesehatan kita. Biarlah kita semua boleh disertai Tuhan, Amin. Tetap sehat. tetap sehat. Dan kita semua boleh terus beraktivitas walaupun di rumah ya Kak ya. Ya. Kita kangen buat adik-adik semua ya Kak ya. Ya, kita terus tidak henti-hentinya kita berdoa terus. Semoga Tuhan akan menyelesaikan dan virus ini boleh berlalu di Indonesia dan kita boleh bertemu lagi menyembah Tuhan. Amin. Oke, kali ini sampai di sini aja. Ya, Kak Iva, Kak Kak Anis Anis. bisa bercakap-cakap dengan adik-adik dan menyaksikan Kak Iva sama Kak Anis. Oke? Sampai di Terima sini kasih. aja. Terima kasih. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati. Dadah.